kepadanya dengan sebenar-benar ma'rifah kepadanya. Fada'a Musa alaihi salamu fastujiba lahu. Maka berdoalah Nabi Musa dan dikabulkanlah doa-doa ini. Falahiqa sahibuhu bil jibali. Maka pergilah sahabatnya itu menuju gunung-gunung, ma'al wuhushi, bersama binatang-binatang buas. Wa faqadahu Musa, sehingga Musa kehilangan sahabatnya itu. Habis didoain, itu sahabatnya pergi ke hutan, tinggal sama binatang-binatang buas. Akhirnya Nabi Musa gak punya sahabat dekat lagi. Faqala ya Rabbi akhi wa mu'nisi faqadtuhu. Kata Nabi Musa, ya Allah, wahai Tuhan, saudaraku, sahabatku, aku kehilangannya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Musa, ya Musa, man arafani haqqa ma'rifati la yashabu makhluqan abadan. Wahai Musa, man arafani, barang siapa yang telah mengenal aku, haqqa ma'rifati, dengan sebenar-benar ma'rifah kepadaku, la yashabu makhluqan abadan, tidak akan lagi bersahabat kepada makhluk untuk selamanya. Diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaihi itu pernah datang kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata iblis bilang begini, wahai imam, bagaimana pendapatmu tentang Allah yang telah menciptakan aku, menetapkan takdir untukku, dan pada akhirnya Allah masukkan aku ke dalam neraka. Apakah Allah itu zalim kepadaku atau tidak? Imam Syafi'i, waktu ini bukan pertanyaan sembarangan. Maka beliau termenung, gak buru-buru menjawab. Kata Imam Asy-Syafi'i, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanmu, apakah sesuai dengan keinginan Allah atau sesuai dengan keinginanmu? Kata iblis, ya tentu sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah menciptakanmu sesuai dengan keinginanmu, lalu Allah menyiksamu di neraka, ya boleh dikatakan oleh zalim kepadamu. Allah zalim kepadamu. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu sesuai dengan kehendaknya Allah, maka la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah bebas-bebas aja melakukan apa saja yang Allah kehendaki dan tidak boleh ditanya dengan apa yang Allah kehendaki. Hilang langsung dari iblis. Berarti jawaban Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah benar. Begitu juga iblis pernah datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, tabi'in kubra. Kata Imam Hasan Basri, kaifa haluka ya iblis ma'a ibadillah? Bagaimana kabarmu wahai iblis, dengan cara apa kau akan menjerumuskan manusia? Kata iblis, i'lam ya Hasan, allati lam nunkir kuntu bil amsi u'allimuhum turuqad dhalal walakinnal yawma ata'allamu minhum turuqad dhalal. Ketahuilah wahai Hasan, dahulu, kata iblis, kami bangsa iblis yang mengajarkan kepada bangsa manusia cara-cara kesesatan, cara-cara melakukan dosa. Akan tetapi di zaman sekarang
ini justru kami bangsa iblis yang banyak belajar kepada manusia cara-cara kesesatan. Jadi ketika iblis bertemu dengan manusia yang paling jahat, berani gak kamu membunuh orang? Berani. Berani gak kamu berzina? Berani. Berani gak kamu minum khamar? Berani. Berani gak kamu mau Allah? Berani. Lari iblis ketakutan. Bukan main dah manusia. Kita aja bangsa iblis takut sama Allah, dia berani. Datang pula iblis kepada Sayyiduna Isa alaihissalam. Kata iblis bilang begini, ya Nabi Allah, taqulu annahu lan yusibaka illa ma kataballahu alaika farmi nafsaka min durwatil hadal jabal in yuqaddir laka salama taslam. Wahai Nabi Allah, engkau kan bilang begini, apa aja tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah, ketetapan Allah. Kau bilang begitu kan? Iya. Gak bakalan ada musibah, bencana, penyakit kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Iya. Nah sekarang kata iblis, farmi nafsaka min durwati hadal jabal in yuqaddir laka salamah taslam. Kalau begitu coba kau jatuhkan dirimu dari puncak gunung. Kalau Allah menetapkanmu selamat, pasti selamat. Ini racun nih, racun. Ini loh. Kalau Allah menetapkan kamu selamat, pasti selamat. Ini ada lantai bangunan 20 lantai, loncat ke bawah. Kalau emang Allah menetapkan kamu selamat, pasti kamu selamat. Kalau kira-kira jawaban kita bagaimana? Kata Sayyiduna Isa alaihissalam, inna lillahi an yakhtabira ibadah wa laysa lil abdi an yakhtabira rabbah. Kata Nabi Isa, Allah bebas-bebas aja menguji hambanya, tapi hambanya itu kagak boleh uji Allah. Kalau ini racun, udah tahu racun, dia minum, berpendapat kalau Allah nyelamatin pasti selamat. Itu namanya lagi muji Allah. Di lantai 20, dia loncat ke bawah, dia bilang kalau Allah netepin selamat juga pasti selamat. Itu namanya muji Allah itu. Atau seumpama ada orang bilang begini, kalau emang benar-benar dia wali, pasti dia tahu gue lagi ngantongin duit berapa. Kalau emang dia wali, pasti dia tahu gue lagi punya duit, apakah gue punya duit. Emang gak mana-mana kayak gue berduit ya. Itu namanya muji Allah. Inna lillahi an yakhtabira ibadah wa laysa lil abdi an yakhtabira rabbah. Allah bebas-bebas aja an yakhtabira ibadah, untuk menguji hambanya. Wa laysa lil abdi an yakhtabira rabbah. Sedangkan manusia itu tidak boleh menguji Tuhannya. Kalau dia menjatuhkan diri dari puncak yang tinggi, lantai 15, lalu dia berkeyakinan kalau Allah menetapkan selamat, pasti selamat, itu namanya dia lagi muji Allah. Allah boleh memuji hambanya, tapi hambanya tidak boleh memuji Tuhan. Waja'a fil akhbari anna Yahya wa Isa alaihi massalamu kana yamsyani fisuqi fasodamat humamro'atun. Telah datang di dalam khobar-khobar bahwa Sayyiduna Yahya dan Sayyiduna Isa alaihi massalamu adalah keduanya berjalan di sebuah pasar. Fasodamat humamro'atun, maka seorang perempuan menabrak keduanya. Faqala Yahya, wallahi ma sya'artu bidzalika. Maka berkatalah Sayyiduna Yahya, demi Allah,
Saya tidak tahu dengan hal itu. Faqala Isa, subhanallah, badanuka ma'i wa qalbuka aina. Kata Sayyiduna Isa, subhanallah, badanuka ma'i, badanmu bersamaku, wa qalbuka aina, sedangkan hatimu ada di mana? Qala ya benal kholati, wahai anak bibiku, lawit ma'anna qalbi ila ghairi rabbi tarfata ainin ladonantu anni ma araftullaha. Wahai anak bibiku, seandainya hatiku merasa nyaman kepada selain Tuhanku, tarfata ainin, sekejap mata aja, ladonantu anni ma araftullaha, niscaya aku meyakini bahwa diriku tiada mengenal Allah. Sekejap mata lalai daripada mengingat Allah. Ma'araftullah, berarti aku enggak makrifah lagi kepada Allah. Nah, ini namanya min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Artinya perbuatan-perbuatan yang biasa tetapi dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa, itu akan menjadi perkara besar. Kebaikan buat orang-orang yang mulia, tetapi menjadi sebuah keburukan bagi orang-orang yang dekat. Coba Sayyiduna Zakaria ketika digergaji kepalanya oleh Raja Herodus karena dia menginginkan nikah dengan putri kandungnya sendiri. Kata Nabi Zakaria, haram menikahi anak kandung. Akhirnya dikejar-kejar Sayyiduna Zakaria, ngumpet di pohon, pohonnya digergaji. Ketika itu gergaji nyampe di hidungnya, Nabi Zakaria teriak, aduh,